Sebuah perjalanan sekaligus pengalaman yang akan saya ingat sepanjang masa. Penuh perjuangan dan kekompakan untuk mencapainya. Bisa dibilang jalur ini 11-12 dengan pendakian gunung. Namun ini bukan tentang pendakian ke puncak gunung, melainkan perjalanan ke pusat air terjun tersembunyi yang berada di kaki Gunung Merbabu. Video kali ini saya mulai dari Kecamatan Selo Boyolali, sembari beristirahat dan makan pagi di Indomart. Kami berdua memulai perjalanan dari rumah di Kabupaten Kulon Progo dari jam 5 pagi. Untuk cuaca pagi ini cerah dan terlihat jelas view Gunung Merapi. Untuk rute perjalanannya menuju wisata, perkiraan di Google Maps sekitar 2 jam lebih 15 menit. Perlu kalian ingat untuk mengunjungi Curug Semuncar, khususnya bagi yang belum pernah ke sana. Melalui pengalaman saya yang berkali-kali nyasar tidak menemukan jalan yang benar. Di Google Map kalian ketikkan saja Basecamp Rempala. Jangan sampai kalian ketik air terjun Semuncar, karena Google Map pasti akan menunjukkan arah ke air terjunnya langsung, dan pastinya jalanannya di luar nalar. Karena untuk menuju Curug Semuncar nanti kami harus melewati 3 air terjun dan rutenya cukup ekstrim untuk pendakiannya. Udara pagi yang sejuk ditambah dengan view lereng Gunung Merbabu menemani setiap perjalanan kami kali ini. Ditambah jalanan yang mulus semakin nyaman untuk berkendara. Kami melewati jalur wisata Desa Tarubatang yang terkenal akan wisata para layangnya, yang saya sudah eksplor beberapa bulan yang lalu. Terlebih saat ini memasuki musim penghujan, terlihat lebih subur dan lebih hijau. Ternyata untuk menuju ke arah Curug Semuncar, kami berdua melewati Desa Tarubatang yang dulu sudah pernah saya review tempatnya. Dan di sepanjang perjalanan terdapat view Gunung Merapi di sana, sangat indah sekali, dan di sana adalah Gunung Merbabu. Keren pokoknya. Ketika kalian di Google Map mengetik air terjun Semuncar, maka jalanan yang dilalui seperti membingungkan. Kami sudah berupaya untuk tetap mengikuti arahan Google Map, namun semakin ke sana semakin ke sini. Untuk perjalanannya di sini kami sedikit nyasar dari arah Google Map, karena jalanan di sini susah sinyal. Jadi anak panah di map ini meloncat-loncat. Tapi alangkah baiknya nanti bisa bertanya dengan warga sekitar kalau sudah sampai sekitar sini.
Setibanya di base camp, kami berdua bersamaan dengan wisatawan muda lainnya yang berasal dari daerah setempat. Dan kami juga sempat berbincang-bincang dengan petugas base camp perihal rute yang kami tuju nanti. HTM di sini sangat murah, hanya 5.000 per orang. Base camp air terjun Semuncar berdekatan dengan makam Syekh Maulana Ibrahim Maghribi. Jadi wisatawan bisa berziarah ke makam beliau. Menurut percakapan yang saya pertanyakan kepada penjaga base camp, untuk menuju Curug Semuncar nanti akan melewati 3 air terjun dan mengikuti aliran air sungai. Dan saat mendekati air terjun ketiga, di sanalah ada jalan buntu. Dan untuk menemukan jalurnya menuju air terjun keempat, yaitu Semuncar, maka pilih jalur setapak yang berada kurang lebih 70 meter dari air terjun ketiga. Dan jalanan setapak itu berada di sebelah kanan jika kami menghadap air terjun ketiga. Sekarang kami berpiro kayak berempat. Ada teman 4 lagi, jadi berenam sama itu anak-anak sekolah. Dia berasal dari Solo sama Boyolali. Dan kami hanya 2 orang bersama Mas Tia untuk menjelajah pertama kali di air terjun Semuncar. Bagaimana keseruannya? Simak saja. Untuk perjalanan dari base camp tadi, katanya bapak-bapak kurang lebih sekitar 1,5 jam jalan kaki menyusuri aliran sungai ke atas. Dan di sini terpantau sangat kering. Mudah-mudahan aja nanti di atas nggak kering. Dan jika buat kalian yang mau pergi ke wisata air terjun Semuncar, alangkah baiknya jika udah sampai di sekitar air terjun bertanya-tanya terlebih dahulu sama warga sekitar. Karena kalau mengikuti arah map nanti pasti nyasar. Pengalaman pertama kalinya ya menelusuri alam sampai terseduh-seduh. Wih, mas-masan, gimana perasaannya? Sejuk. Ngombe. Belum ngono separuh nih. Langsung. Mas-masan tuh nanti jerawatnya domal. Semangat mas ya. Yang penting yakin. Jadi di sini kita hanya menurut akal pikiran saja jalurnya yang mana. Karena di sini nggak ada papan penunjuk arah, asal ikuti terus aliran sungai ini. Jadi jalanan di sini tuh ada yang bisa berbelah-belah ya. Ada yang di bawah itu aliran sungai,
Di sini juga sebenarnya aliran sungai, hanya saja udah lama nggak terisi air, jadi sudah seperti jalan setapak. Dan karena ini adalah lereng Gunung Merbabu, jadi harus juga membutuhkan tenaga seperti mendaki. Dan di sini kita harus pintar-pintar mengikuti kata hati untuk menuju jalanannya agar tidak terlalu jauh dari aliran sungai. Boyolali tak pernah habis menunjukkan pesona alamnya. Air terjun Semuncar menjadi surga tersembunyi di lereng Gunung Merbabu di sisi timur ini. Air terjun di Desa Candisari, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali ini cocok dijadikan destinasi pilihan bagi kaum pecinta traveler. Ternyata untuk trekkingnya kurang lebih menempuh waktu sekitar 50 menit, hampir 1 jam menuju air terjun pertama. Dan itu juga memerlukan tenaga yang cukup ekstra. Bukan suara air terjun, tapi suara air. Dan ini adalah tempat air terjun yang pertama. Jernihnya air terjun Semuncar terbentuk dari sumber mata air dan anak sungai yang berkumpul di Gunung Merbabu. Sejak dulu warga masyarakat Ampel sudah menggunakan mata air dari air terjun Semuncar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Meski begitu, kejernihan air terjun Semuncar masih terjaga hingga kini. Pasalnya ada pengelolaan dari warga setempat dan program lingkungan PDAM. Mulai dari program bersih-bersih kompleks air terjun hingga program penanaman pohon juga digalakan oleh kelompok peduli lingkungan. Sesampainya di air terjun pertama, setelah kami rehat dan menikmati aliran air, kami lanjut ke air terjun kedua. Semakin kesini jalannya semakin ekstrim dan juga semakin licin apabila terjadi hujan. Tetap hati-hati. Yang tadinya menelusuri setiap sungai yang kering, kini setelah sampai di air terjun pertama, kami menyusuri setiap sungai yang dialiri air jernih. Untuk jalanan kami memilih lewat jalur jalan setapak yang berada sedikit ke atas aliran sungai. Kami juga harus pintar-pintar memilih jalan agar mempercepat dan mempermudah perjalanan. Tak luput juga nanti kami juga harus melewati aliran air sungai yang berlawanan arus, menaiki bebatuan khususnya setelah melewati air terjun kedua. Di sini luar biasa sekali, suasananya sangat sejuk, asri. Dari panasnya Indonesia saat ini, khususnya Pulau Jawa, dan di sini salah satu Pulau Jawa yang suasananya sangat sejuk karena berdekatan langsung dengan mata air yang dipergunakan untuk mencuci atau mandi, minum buat warga sekitar. Luar biasa, harus patut kita lestarikan. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.
We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih setengah jaman dari air terjun pertama, kini akhirnya sampai di air terjun kedua. Di sini kami semua sepakat untuk terus melanjutkan perjalanan ke air terjun ketiga karena mengejar waktu yang semakin mendung cuacanya. Sampai di air terjun kedua, kami semua melewati tebing batu dengan seutas tali dan harus bergantian. Di sini semua serba licin, hati-hati dan pintar-pintar menapakkan kaki menjadi kuncinya. Kali ini kami sudah sampai di air terjun ketiga dan untuk jalannya di sini memang sangat buntu dan kami sedang mencari-cari jalannya. Mudah-mudahan aja ketemu. Kasihan teman-teman juga sudah nunggu di sana untuk mencari jalannya. Oke, simak saja perjalanan kami. Jarak air terjun ketiga dengan kedua tadi memang tidak terlalu jauh. Kami menempuh waktu kurang lebih 15 menit. Bisa lebih lama karena setelah melewati air terjun kedua, disitulah nyali kami semua dipertanyakan. Dan kami semua pemula jadi hanya bisa mengira-ira jalanan untuk menuju ke air terjun Semuncar. Kami semua menelusuri jalur setapak dan berakhir dengan rerimbunan. Saat itulah kami semua kompak untuk kembali ke air terjun ketiga. Dan untung saja ada wisatawan setempat juga yang berkunjung. Alhamdulillahnya wisatawan tersebut pernah datang ke sini, jadi kami semua mengikutinya saja. Dan akhir dari sebuah perjuangan, akhirnya kami semua sampai dengan selamat. Perlu kalian ketahui ketika kalian berkunjung ke wisata ini, khususnya pemula, untuk jalan setapak yang kami lewati setelah buntu di air terjun ketiga tadi, kalian pilih jalan setapak yang berada di sekitar 70 meteran dari air terjun ketiga. Dan pilih jalan setapak yang ada di sebelah kanan saat menghadap air terjun. Ketika sudah menemukannya, nanti ada seperti jurang bebatuan, kalian lewat jalur tersebut. Ketika itu saya lebih memilih jalan setapak dan berpaling dari jurang bebatuan, jadinya nggak ketemu jalurnya. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2,5 jam, akhirnya kami berenam sudah sampai di wisata Curug Semuncar. Dan tempatnya seperti ini di belakang saya. Karena tadi kita semua nggak tahu arahnya, hanya bermodalkan isi pikiran kita saja jalanannya. Dan ternyata alhamdulillah juga ada wisata lain tadi yang ada yang hafal. Jadi kami mengikuti wisatawan yang hafal tadi. Dan untuk jalanan di sini memang sangat ekstrim sekali. Tidak direkomendasikan buat anak-anak. Kalau tempatnya seperti ini terlalu rawan buat anak-anak. Dan alhamdulillah di sini kita sampai dengan selamat. Dan nanti untuk jalur pulang sendiri masih sama satu jalur. Dan tadi saya juga sudah bertanya apakah ada jalan lain, ternyata tidak. Ada lewat atas tapi kita nggak tahu arahnya kemana. Jadi nanti kita harus, maksud saya kami harus melewati jalur yang untuk yang datang dari bawah tadi. Oke, seperti apa keseruannya, simak terus. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun
as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance. Setelah puas menikmati suasana, kami semua pulang disambut dengan kabut tebal. Alhamdulillah hujan datang saat kami semua sudah melewati bebatuan di tengah derasnya arus sungai. Meski begitu tetap hati-hati karena jalan setapak pasti akan lebih licin. Kami semua puas dengan petualangan kali ini. Kebersamaan, kerjasama, dan kekompakan menjadi kunci dari semua buat kami para pemula. Jadi lebih tahu dan bisa benar-benar merasakan damainya alam ini. Indonesia itu indah, Indonesia itu luas. Datangilah setiap sudut keindahan di sekitar. Nikmati dan rasakan sebaik apa Tuhan memberikan itu semua.